Acara ini dipersembahkan oleh 30 tahun lalu, kami merancang mimpi dan terus melangkah hingga hari ini dengan dedikasi dan komitmen tinggi untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan aman, serta memiliki presisi ketebalan, konsistensi dari waktu ke waktu, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga turut membangun Indonesia yang lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan. Pemirsa, arus balik Lebaran dari berbagai daerah masih terus bergerak. Sejumlah pemudik mulai berdatangan kembali ke kota Surabaya untuk menjalankan aktivitasnya. Nah, untuk mengetahui situasi arus balik ini, kita akan langsung tersambung dengan rekan Selvi Wang di Stasiun Gubeng dan rekan Muhammad Zainur Rofi dari wilayah Kediri. Selamat malam, rekan Selvi Wang. Silakan laporannya dari Stasiun Gubeng, Surabaya. Selamat malam. Ya, terima kasih rekan Fani dan selamat malam pemirsa. Kembali dalam informasi komunikasi perjalanan atau koper Lebaran 2023 yang dipersembahkan Kencana, ahlinya Bajaringan. Dan pemirsa, di masa arus balik saat ini saya berada di Stasiun Gubeng, Surabaya, di mana berdasarkan pantauan saya jumlah penumpang masih cukup banyak. Namun jumlah penumpang yang banyak ini didominasi oleh penumpang yang datang, sedangkan jumlah penumpang yang berangkat masih di bawah penumpang yang datang. Dan berdasarkan data dari pihak Daob 8 Surabaya sendiri, di tanggal hari ini 27 April 2023 di wilayah Daob 8 Surabaya jumlah penumpang yang datang mencapai sebanyak sekitar 24.554 penumpang, lebih banyak jika dibandingkan jumlah penumpang yang berangkat yang hanya mencapai sekitar 17.279 penumpang. Sementara untuk penumpang yang datang sendiri kebanyakan menggunakan kereta api dari Jakarta seperti kereta Airlangga dan kereta api Kertajaya. Selain dari Jakarta juga dari Bandung, dari Banyuwangi dan Yogyakarta. Dan di wilayah Daob 8 Surabaya sendiri jumlah penumpang di masa arus balik ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan semenjak di H+1 yakni pada 24 April kemarin. Tercatat hingga hari ini 27 April jumlah penumpang yang datang sendiri mencapai sekitar 103.000 penumpang. Lalu bagaimana dan seperti apa jelasnya? Saya akan bertanya kepada Bapak Lukman Arif yakni manajer Humas KAI Daob 8 Surabaya. Ya, selamat malam Bapak. Ya, malam Mbak. Ya, Pak, bisa dijelaskan saat ini kan sudah harus balik ya. Trennya seperti apa saat ini? Ya, arus balik dimulai hari Senin kemarin ya, atau A+1 Idul Fitri 14 Hijriah kemarin. Memang jumlah penumpang yang berangkat ya, mulai hari dengan kepala Senin kemarin tidak stasiun sebanyak seperti penumpang pada masa arus mudik, di mana mulai hari Senin sampai dengan hari ini rata-rata penumpang yang berangkat di stasiun wilayah Daob 8 Surabaya itu antara 18 sampai dengan 20.000 per harinya. Dan yang menarik, penumpang yang datang di stasiun wilayah Daob 8 Surabaya itu lebih banyak daripada penumpang yang berangkat dari wilayah Daob 8 Surabaya. Setiap hari rata-rata penumpang yang turun di wilayah Daob 8 Surabaya mulai hari Senin sampai dengan hari ini sekitar 24 sampai 26.000 per harinya. Ini lebih banyak sekitar 3-4.000 penumpang yang berangkat. Pak, ini masa libur, masa arus balik sendiri kan diprediksi akan terjadi sampai hari Minggu ya Pak. Kemudian ada prediksi nggak Pak, ini tertinggi kira-kira hari apa Pak? Ini pada masa arus balik memang tidak terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Mulai Senin sampai nanti hari Minggu tanggal 30 April, kami prediksi jumlah penumpang yang berangkat itu masih antara 18 sampai 20.000. Beda halnya dengan pada masa arus mudik kemarin, di mana pada tanggal 19 dan 20 April itu puncak tertinggi pada masa arus mudik 28, di mana ada 2 hari tersebut 26.000 lebih penumpang yang berangkat di wilayah Daob Surabaya. Jadi pada masa arus balik ini lebih merata, tidak ada menonjolan di 1 atau 2 hari tertentu. Jadi mulai Senin sampai dengan nanti tanggal 30 April atau hari Minggu, penumpang rata-rata sekitar 20.000 yang berangkat. Faktornya apa Pak? Ini kenapa kok bisa dibilang lebih merata? Ya mungkin karena waktu libur yang lebih panjang ya, jadi masyarakat yang bisa lebih leluasa memilih waktu, tanggal dan harinya kapan dia melakukan perjalanan balik ke tempat asal mereka. Jadi gitu. Pak, tapi ini untuk masyarakat sendiri mungkin yang masih belum mendapatkan tiket, ini apa masih bisa membeli tiket Pak?
Masih bisa, karena tingkat keterisian kereta api yang berangkat di jam 8 masih sekitar 90%-an. Artinya apa? Artinya masih banyak tiket yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Masyarakat bisa mengaktif ketersediaan tiket kereta api keberangkatan pada masa arus balik ini di aplikasi KAI Akses. Di situ masih banyak tersediaan tiket bisa di-update setiap waktu di aplikasi tersebut. Dan juga apabila relasi tertentu sudah habis, masyarakat bisa memanfaatkan yang namanya connected train. Jadi misal masyarakat jangan ke Jakarta, tiketnya sudah penuh, bisa memanfaatkan kereta dengan tujuan Semarang. Semarang nanti lanjut dengan kereta apa, itu semua tersedia di menu aplikasi KAI Akses yang bernama Connect Train tadi. Baik, terima kasih Pak Lukman untuk waktunya. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa di stasiun Surabaya Gubeng ini sendiri, kereta yang datang maupun yang berangkat juga masih akan ada hingga pukul 9 malam nanti. Berdasarkan data untuk kereta yang datang malam ini nanti adalah kereta api Sancaka pada pukul 9:15 dan kereta api Probowangi, kereta api Pasundan tambahan hingga kereta Belambangan Ekspres. Dan bagi Anda yang masih akan melakukan perjalanan pulang di masa arus balik ini, tentu Anda harus berhati-hati, menyiapkan kondisi sebaik mungkin, dan jika Anda naik kendaraan tentu juga harus menyiapkan kendaraan Anda, dan jika Anda lelah Anda harus beristirahat di tempat yang telah ditentukan. Demikian laporan informasi koper Lebaran 2023 yang dipersembahkan Kencana Alinya Bajaringan. Saya Elviwa dan Aris Romatullah melaporkan. Kembali ke studio Fani. Baik, terima kasih untuk laporannya dari Surabaya. Kita akan beralih ke Kediri di mana sudah ada rekan Muhammad Zainurofi. Silakan laporannya. Terima kasih rekan Fani. Selamat malam pemirsa. Inilah komunikasi perjalanan atau koper Lebaran 2023 persembahan Kencana Ahlinya Bajaringan. Pemirsa, saat ini saya berada di stasiun Kediri, dapat saya laporkan, dan dalam arus balik Lebaran tahun ini stasiun Kediri telah memberangkatkan 12.000 penumpang lebih, atau rata-rata per hari terdapat 900 hingga 1.000 penumpang lebih yang menaik di stasiun Kediri ini. Seperti yang terjadi di malam ini, sejumlah penumpang memadati stasiun Kediri untuk naik kereta ke tempat kerja atau perantauan mereka masing-masing. Tujuan favorit penumpang rata-rata menuju Yogyakarta, Semarang, Jakarta, dan Bandung, serta kereta lokal menuju Surabaya. Sementara pihak PT KAI sendiri juga telah mempersiapkan diri jauh-jauh hari dalam arus balik dan mudik tahun ini. Dan berikut penjelasan Kepala Stasiun Kediri, Wahyudi. Tujuannya ke mana Pak untuk mengalami peningkatan? Untuk rata-rata penumpang kita yang arus balik itu ke Jakarta, Bandung, dan Lempuyangan. Pak, sejauh ini dengan arus balik ini antisipasi untuk tidak berjubel atau mungkin kepadatan penumpang seperti apa Pak? Ya, kita dari kereta api sendiri kita mengimbau, karena ini momen Lebaran, biasanya penumpang untuk tidak memaksakan diri pada hari itu berangkat, bisa cari area yang lain selagi masih tiket tersedia. Ya Pak, untuk arus mudik ini total berapa penumpang yang ada di stasiun Kediri Pak? Untuk penumpang mulai tanggal 14 kita udah mulai posko sampai tanggal 2. Dari tanggal 14 sampai tanggal 27 sudah 14 hari kita sudah mengangkut penumpang masa angkutan Lebaran itu sekitar 12.000 lebih. Di perempatan Semampir Kota Kediri yang merupakan pintu keluar dari Kota Kediri, di mana bila arah belok ke kiri adalah jalan pintu keluar menuju Nganjuk, Madiun, Solo hingga Jakarta. Sedangkan bila lurus merupakan pintu keluar Kota Kediri menuju Kertosono, Jombang hingga Surabaya. Sepanjang pantauan kami di perempatan Semampir ini, arus lalu lintas sore hingga malam ini ramai lancar. Hanya pas lampu merah menyala terjadi antrian kendaraan dari arah Kota Kediri yang lumayan panjang. Namun masih aman untuk melanjutkan perjalanan ke arah Nganjuk ataupun Kertosono. Sedangkan di jembatan Semampir yang biasa dipadati kendaraan, malam ini cenderung sepi dan arus lalu lintas terlihat lancar dari kedua arah. Pemirsa, bagi Anda yang melakukan perjalanan balik, selalu hati-hati di jalan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas dan ikuti arahan petugas. Demikian koper Lebaran 2023 dari JTV Biro Kediri, persembahan Kencana Ahlinya Bajaringan. Dari Kediri, saya Muhammad Zainurofi bersama juru kamera Benny Kurniawan melaporkan.
kita kembali ke studio JTV Surabaya. Baik, terima kasih untuk laporannya dari Kediri, rekan Muhammad Zainur Rofi. Selamat bertugas kembali. Acara ini dipersembahkan oleh 30 tahun lalu, kami merancang mimpi dan terus melangkah hingga hari ini dengan dedikasi dan komitmen tinggi untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan aman, serta memiliki presisi ketebalan, konsistensi dari waktu ke waktu, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga turut membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan.